Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan Tuhan, perlindungan dan penyertaan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Saat ini kami ada, kami sehat, kami kuat, itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Di waktu yang indah ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami, berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Samuel 24 ayat 13-14. Tertulis demikian. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Seperti peribahasa orang tua-tua mengatakan, dari orang fasik timbul kefasikan, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud meskipun berlaku baik dan tidak bersalah, serta tidak mempunyai niat jahat kepada Raja Saul, tapi ia dikejar-kejar dan hendak dibunuh oleh Raja Saul. Pelarian Daud merupakan masa-masa di mana ia mengalami banyak pergumulan. Namun di tengah situasi itu ia merasakan dan mengalami secara pribadi akan pertolongan, pembelaan dan perlindungan Tuhan. Pada suatu kesempatan, Daud sebenarnya dapat melakukan pembalasan kepada Saul yang sedang mencari dan akan membunuh Daud. Tapi Daud tidak melakukan hal itu. Ia hanya memotong sedikit bagian dari jubah Saul dan membiarkan Saul hidup. Setelah itu Daud berbicara dari jarak yang jauh kepada Saul dan tentaranya mengenai apa yang telah terjadi, dan bahwa Daud tidak melakukan yang jahat kepada Saul, tidak seperti Saul yang hendak meniadakannya. Dalam bagian dari ucapan Daud kepada Saul terdapat kalimat dalam ayat 13 dan 14 ini. Di ayat 14 khususnya kita membaca bahwa Daud mengutip suatu peribahasa. Dari orang fasik timbul kefasikan, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Peribahasa ini saudara merupakan prinsip yang alkitabiah, tidak berlawanan dengan firman Tuhan. Arti dari perkataan ini adalah bahwa orang yang fasik pada akhirnya akan ditimpa balasan karena kefasikannya sendiri. Tidak perlu membalas orang yang fasik, karena pembalasan yang setimpal akan mereka alami oleh karena perbuatannya sendiri. Amsal 22 ayat yang ke-8 berkata, orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Terjemahan lain dari ayat ini mengatakan bahwa siapa menabur benih kejahatan akan menuai masalah. Jadi perbuatan jahat dari orang fasik pada akhirnya akan menimpa dirinya sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan? Yang pertama adalah kehendak Tuhan bagi kita supaya membalas kejahatan dengan kebaikan. Dalam Roma 12 ayat yang ke-21 dikatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Yang kedua, saudara, pembalasan adalah milik Tuhan. Dalam Roma 12 ayat yang ke-19 dikatakan, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, membalas kejahatan dengan kejahatan akan merugikan diri kita. Kalau kita membalas yang jahat dengan yang jahat, maka kita menjadikan diri kita sama dengan orang yang berbuat jahat. Dan selain daripada itu, kita dapat terjerat hukum karena melakukan kejahatan, sehingga pada akhirnya hal itu akan merugikan diri kita sendiri. Kerugian yang kita alami pun terjadi secara lahir dan batin. Karena itu saudara, jangan membalas, tapi ampunilah, kasihilah, dan serahkan semuanya kepada Tuhan. Dalam Amsal 11 ayat yang ke-21 dikatakan, sungguh orang jahat tidak akan luput dari hukuman, tetapi keturunan orang benar
akan diselamatkan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita ingat kembali prinsip firman Tuhan, supaya kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Dengan demikian, kita menabur kebaikan dalam hidup kita, dan kita akan menuai kebaikan dari Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Mengajar kami, supaya kami tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalasnya dengan kebaikan. Dan supaya kami tidak melakukan sesuatu yang buruk, oleh karena kami menerima perlakuan yang buruk dari orang lain. Sebab sesuai dengan firman-Mu, apa yang ditabur orang akan dituainya dalam hidupnya. Dan itu sebabnya orang yang fasik akan menuai kefasikan, orang yang jahat akan menuai yang jahat dari perbuatannya, dan orang yang baik akan menuai yang baik karena menabur kebaikan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu Tuhan, dan mampukan kami untuk selalu mengampuni, mengasihi seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Berbicaralah terus kepada kami ya Roh Kudus, dan pimpin kami, supaya kehidupan kami selalu dipenuhi dengan kebaikan, dan hati kami dikuasai oleh kasih Tuhan. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, pimpin kami dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa bagi yang sedang sakit, agar Tuhan Engkau menjamah dan menyembuhkan dengan kuasa-Mu Tuhan. Dan bagi yang sedang dalam masalah persoalan, kami berdoa agar Tuhan Engkau memberikan jalan keluar. Nyatakan mujizat dan pertolongan-Mu bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan menyerahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.